Selamat datang kembali di segmen KBM, masih dengan pembahasan kita sebelumnya tentang buku The Psychology of Money. Nah, di bab sebelumnya kan kita udah sepakat soal satu hal penting. Nggak ada tuh orang yang benar-benar gila soal uang. Setiap keputusan finansial yang kita ambil, seaneh apapun kelihatannya buat orang lain, ya itu sebenarnya masuk akal banget buat kita. Kenapa? Karena semua itu dibentuk oleh pengalaman hidup kita yang unik dan beda-beda. Oke, hari ini kita bakal masuk lebih dalam lagi dan ngebahas sebuah paradoks yang jujur aja bikin gue penasaran banget. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih orang yang super pinter, lulusan sekolah top, pengalamannya seabrek, malah bisa bangkrut total? Aneh kan? Sementara di sisi lain ada orang biasa aja yang malah bisa jadi kaya raya. Yuk kita bedah misteri ini sama-sama. Buat ngejawab pertanyaan tadi, Morgan Housel, si penulis buku ini, ngasih kita dua kisah nyata yang benar-benar bertolak belakang. Ini adalah kisah seorang jenius di bidang keuangan dan seorang petugas kebersihan. Siap-siap ya, karena kisah dua orang ini bakal ngubah total cara Elo mandang apa itu kekayaan. Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada Ronald Read, profesinya tukang sapu, lulusan SMA. Di sisi lain ada Richard Fuscone, seorang eksekutif keuangan, lulusan Harvard pula dengan gelar MBA. Tapi lihat hasil akhirnya. Si tukang sapu meninggal dengan warisan yang melimpah, sementara si eksekutif jenius malah menyatakan bangkrut. Gila kan? Gimana ceritanya coba? Terus, seberapa banyak sih emang uang yang dikumpulin sama Ronald Read, si tukang sapu ini? 8 juta dolar. Gue ulangin sekali lagi ya, 8 juta dolar. Dan cara dia ngumpulin semua itu super duper sederhana. Dia cuma nabung dari gajinya yang kecil, terus uangnya diinvestasiin ke saham-saham blue chip, dan yang paling penting nih, dia sabar. Dia nungguin investasinya tumbuh selama puluhan tahun. Itu aja. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, si Fuscon. Wah, hidupnya mewah banget. Bayangin, rumahnya punya 11 kamar mandi, 2 kolam renang, dan biaya perawatannya aja lebih dari 90.000 dolar sebulan. Tapi, ternyata semua kemewahan itu didanai dari utang yang super besar. Jadi, pas krisis finansial tahun 2008 datang, ya udah semua itu runtuh seketika. Dan akhirnya, dia menyatakan bangkrut. Jadi, gimana nih semua bisa terjadi? Jelas banget kan, jawabannya bukan soal siapa yang lebih pinter atau siapa yang ijazahnya lebih keren. Ini ngebuktiin satu hal yang fundamental banget. Sukses dalam keuangan itu bukan ilmu pasti kayak fisika. Ini lebih ke soal soft skill, soal gimana perilaku kita, gimana sikap kita sama yang namanya uang. Nah, disinilah letak inti penjelasannya. Ada dua kekuatan raksasa yang sering banget kita lupain, yaitu keberuntungan dan resiko. Bayangin aja keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka itu ada, nyata, dan jujur aja, mereka nggak peduli seberapa pinter Elo atau seberapa keras Elo kerja. Coba deh resapi kata-kata dari Bill Gates ini. Dalam banget. Waktu kita lagi sukses, gampang banget kan ngerasa kayak, oh gue emang jago, gue nggak mungkin kalah. Tapi kalau Elo sadar dan mengakui bahwa keberuntungan punya andil dalam kesuksesanmu, Elo juga bakal otomatis sadar sama sepupunya keberuntungan, yaitu resiko. Risiko ini bisa ngebalikin keadaan sama cepatnya. Jadi, poin paling krusialnya tuh ini. Keberuntungan dan resiko adalah bagian cerita yang nggak kelihatan. Kita ini cenderung fokus banget sama apa yang kelihatan. Usaha keras, kecerdasan, strategi. Padahal, dua kekuatan tak terlihat ini punya peran yang luar biasa besar dalam setiap hasil finansial yang kita dapat. Oke. Gue tahu apa yang ada di pikiran lo. Terus kalau ada keberuntungan sama resiko yang nggak bisa kita kendaliin, kita harus gimana dong? Pasrah aja gitu? Ya tentu enggak dong. Jawabannya adalah, kita harus fokus 100% pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, ada 3 strategi praktis yang bisa langsung kita terapin. Mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, fokus untuk bertahan. Yang kedua, siapkan ruang untuk berbuat salah. Dan yang ketiga, ini nih yang paling susah. Tahu kapan harus merasa cukup. Yuk kita bahas yang pertama. Bertahan. Ini adalah hal yang paling penting. Kekuatan dari compounding atau bunga berbunga itu beneran ajaib. Tapi dia butuh satu hal. Waktu. Jadi kunci utamanya adalah gimana caranya Elo bisa tetap ada di dalam permainan. Jangan sampai Elo terpaksa keluar di tengah jalan cuma karena bangkrut atau panik pas pasar lagi anjlok. Bertahan itu segalanya. Lanjut ke yang kedua. Siapkan ruang untuk salah. Anggap aja ini tameng pribadi Elo buat ngelawan nasib buruk atau kejadian tak terduga.
Nggak ada satupun rencana di dunia ini yang 100% bakal berhasil. Hidup ini kan penuh kejutan. Jadi, punya dana darurat atau nggak naruh semua investasi di satu tempat, itu bukan tanda elo pesimis. Justru itu tanda elo realistis dan siap buat bertahan dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, konsep cukup. Wah, ini berat. Karena masalahnya itu seringkali bukan soal nominal uangnya, tapi soal perbandingan sosial. Kita lihat teman beli mobil baru, kita jadi pengen juga. Lihat tetangga renovasi rumah, kita jadi insecure. Bahaya terbesarnya adalah ketika tiang gawang tujuan finansial kita itu terus-terusan kita geser jadi makin jauh dan makin jauh. Gak ada habisnya. Dan slide ini menurut gue ngejelasinnya dengan sangat brilian. Lihat deh, kekayaan itu bukan cuma soal naikin pendapatan, tapi yang lebih penting soal menjaga celah antara ego dan pendapatanmu itu tetap lebar. Semakin besar ego Elo buat pamer, buat kelihatan kaya, semakin kecil tabungan Elo, nggak peduli seberapa besar gaji Elo. Jadi ingat ya, rendah hati itu yang membangun kekayaan. Oke, kita udah sampai di akhir. Mari kita rangkum semua pelajaran penting dari pembahasan kita kali ini. Apa aja sih poin-poin utama yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita terapin dalam hidup? Pertama, dan ini paling penting, ingat kalau sukses finansial itu lebih soal perilaku, bukan soal kecerdasan. Kedua, jangan pernah ngeremehin kekuatan keberuntungan dan risiko. Mereka itu nyata. Ketiga, karena kita nggak bisa ngontrol itu, maka fokuslah sama apa yang bisa Elo kontrol. Kemampuan buat bertahan, punya ruang untuk salah, dan tahu kapan harus bilang cukup. Dan terakhir, kekayaan sejati itu dibangun dengan kerendahan hati, bukan dengan ego yang pengen pamer. Sebagai penutup, gua mau ninggalin Elo dengan satu pemikiran ini. Mungkin ya, selama ini kita selalu bertanya, gimana sih caranya biar cepat kaya? Tapi setelah kita belajar dari kisahnya Ronald Read dan Richard Fuscone, mungkin pertanyaan yang jauh lebih penting adalah gimana caranya gue nggak jatuh miskin. Fokuslah pada cara bertahan, bukan cuma ngejar keuntungan setinggi-tingginya. Karena dengan bertahan, Elo ngasih kesempatan pada waktu dan keajaiban compounding untuk bekerja. Coba deh renungkan itu baik-baik.